Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, insan Madani dimanapun berada. Senang sekali di kesempatan hari ini bersama saya, Nidi Trista, akan menemani insan Madani di program Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Edisi hari ini tanggal 18 April 2024 bertepatan dengan hari Kamis. Karena seperti biasa, setiap hari Kamis Madani akan selalu menghadirkan talk show seputar kesehatan ya, yang pastinya disupport oleh Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Dan hari ini Nindi tentunya tidak sendirian ya, karena di siang hari ini Nindi sudah bersama dengan seseorang yang sangat berpengalaman di bidang luka. Wah, luka sesuai dengan tema yang akan kita hadirkan pada siang hari ini ya. Kita akan bincang sehat tentang perawatan luka pada pasien diabetes mellitus oleh Mas Yuda di siang hari ini yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Mas Yuda. Waalaikumsalam. Waduh, baru pertama kali ke studio Madani Mas Yuda? Iya, baru pertama kali. Baik. Nah, untuk hari ini seperti tema yang sudah kita share dari kemarin-kemarin ya di sosial media, bahwasanya kita akan membahas tentang perawatan luka pada pasien diabetes mellitus. Nah, dan ini boleh perkenalan dulu sebelum kita berbincang-bincang. Mas Yuda ini siapa sih gitu? Mungkin yang baru dengerin bisa stay untuk mengenal Mas Yuda lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya perawat dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dengan nama Septian Yuda Korean, biasanya dipanggil dengan Yuda. Mas Yuda. Iya, saya di sini sebagai perawat instalasi rawat jalan, juga sekaligus sebagai praktisi perawatan luka diabetes mellitus. Iya. Jadi jenengan ini khusus untuk menangani luka pada pasien diabetes mellitus. Iya, benar. Iya, berarti sudah ini ya, banyak sekali pengalaman dari A sampai Z bagaimana cara menangani luka yang sedemikian rupa gitu ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk mengawali perbincangan kita dari definisi luka sebelum kita ke luka diabetes ya. Luka sendiri itu apa, Mas Yuda? Untuk luka sendiri itu adalah suatu kerusakan pada kulit yang disertai dengan hilangnya jaringan epitel atau cedera pada jaringan lain seperti otot, tulang, dan saraf. Jadi terpisahnya suatu jaringan yang pada tubuh seseorang, entah itu mengelupas atau bahkan sampai terlihat tulang, itu namanya luka. Iya, apapun itu, sekecil apapun itu, kalau berhubungan dengan kulit yang tergores atau terbuka itu termasuk luka. Iya. Seperti itu. Dan sebenarnya untuk luka biasa dengan yang sudah biasa Mas Yuda tangani, perbedaan yang paling spesifik dari situ apa aja sih Mas? Kalau untuk lukanya sendiri, pada umumnya itu dia sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya tanpa suatu perawatan khusus. Tapi kalau yang di sini untuk perawatan luka diabetes itu harus dengan perawatan khusus, dalam arti penanganannya itu berbeda dengan luka-luka pada umumnya, seperti itu. Kalau luka yang biasa bisa ditangani, mungkin bisa ditangani sendiri atau kalau tidak terlalu parah kan bisa kita sendiri, dan kalau membutuhkan bantuan tenaga medis baru kita meminta bantuan gitu ya. Sedangkan untuk luka pada pasien diabetes ini agak berbeda ya. Iya, benar. Nah, tapi sebelum itu Mas Yuda, kita mengajak insan Madani yang saat ini sedang bersama kita di 102.5 Madani FM Solution Radio. Barangkali lagi stay tune, kok nemu kita lagi ngobrol dengan topik yang seperti ini ya. Mungkin ada yang pengen bertanya seputar perawatan luka pada pasien diabetes mellitus, dan mumpung hari ini ada ahlinya di sini, jadi insan Madani bisa ikut bergabung untuk bertanya ya melalui WhatsApp di 0823 3994 7707. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam gitu ya. Tapi sebelumnya coba kita pengen tahu nih, selama Mas Yuda merawat luka pasien diabetes itu kondisi seperti apa sih yang dibilang belum parah, agak parah, sudah parah kayak gitu? Mungkin tahapannya seperti apa?
Oke, Ah, jadi untuk yang dikatakan luka diabetes yang dikatakan parah atau bahkan sudah perlu tindakan medis terutama ke dokter spesialis bedah, itu luka yang sudah warnanya menghitam. sudah menghitam. Iya, menghitam bahkan yang permisi kadang ada yang sudah berbau dan Iya. keluar nanah. Itu sudah harus segera kita tangani ke dokter spesialisnya itu untuk penanganan yang lebih jelas lagi seperti itu. Jadi lebih melanjut gitu ya. Iya. Kalau untuk tahap awalnya sebenarnya kayak gimana sih Mas Yudi? Kalau untuk tahap awal kita lihat dulu untuk apa jenis-jenis lukanya itu. Kalau dia cuma sorry ada warna merah itu berarti sudah ada tanda infeksi pada luka tersebut. Bahkan ada yang keluar nanah, bahkan berbau juga seperti itu. Dan paling parahnya itu kita ada suatu kayak apa ya ulat itu ya sudah sangat-sangat luar biasa itu seperti itu, dan itu tidak bisa dilakukan sendiri dan harus bantuan Harus meminta medis. bantuan Iya, dari medis ya, karena takutnya nanti ada salah penanganan atau Iya. salah perawatan seperti itu ya. Iya. Baik, ini ada yang sudah bergabung, Mas Yuda, mungkin bisa sambil kita sharing ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ternyata bukan tanya ini untuk ini ya, yang lagi stay tune mungkin ini menanyakan tentang hadiah undian Ramadan. Nah, sudah bisa diambil hari ini, mumpung masih ada petugasnya gitu ya. Oke, ini saya baca kembali untuk yang sudah masuk dari Tina yang ada di Jalan Pemuda. Ini ada sedikit pertanyaan Mas Yuda, mungkin bisa Iya. bantu menjawab ya. Oke. Ada berapa tipe sih sebenarnya dari luka diabetes itu? Ada tipe-tipenya nggak? Maksudnya mungkin ada kategori tersendiri Oke. mungkin. Kalau untuk tipe luka itu sebenarnya kita lebih mengarah kan mungkin orang bilang ini ada luka diabetes basah kering. Iya biasanya gitu. Iya, itu sebenarnya bukan seperti itu kita klasifikasinya. Luruskan lagi gitu ya. Soalnya luka itu sebenarnya yaitu tadi luka diabetes itu sebenarnya adalah komplikasi dari penyakitnya itu. Jadi sudah ada luka dan berhubung ada gula darah atau diabetes, sehingga proses perbaikan jaringan pada luka tersebut semakin melambat. Jadi ada juga beberapa faktor yang menghambat perbaikan luka itu ada beberapa ya. Padahal sebenarnya bisa dirawat dengan baik, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang bisa menghambat penyembuhan luka. Iya benar. Mungkin apa saja nih? Kalau untuk faktor penghambat penyembuhan luka itu pertama yaitu usia. Jadi semakin usia pasien atau klien itu kalau lebih dari 60 tahun umumnya mengalami proses penyembuhan yang lebih lama. Karena karena dia proses penyerapan nutrisi dalam tubuh pasien tersebut juga juga lama seperti itu. Terus yang kedua nutrisi. Jadi kalau permisi mungkin ada orang beranggapan wah jangan makan banyak nanti lukanya nggak kering-kering. Iya, pernah dengar jangan makan telur seperti itu. Padahal untuk proses penyembuhan luka itu kan perlu protein tinggi. Nah, protein tinggi itu didapatkan dari makanan terutama telur, daging, ya pokoknya golongan protein tinggi ya itu. Iya. Padahal yang ada di masyarakat itu justru seringnya kayak gini, kalau makan telur nanti jadi gatel gitu. Iya. Padahal sebenarnya itu tidak ada masalah. nggak ada masalah. Proses penyembuhan itu dia terasa gatal. Itu karena proses jaringan tumbuh atau istilahnya perbaikan jaringan yang sudah rusak seperti tadi itu, dia mau tumbuh istilahnya seperti kayak tumbuhan, dia sudah bertunas. Itu kalau pada tubuh manusia itu dia terasa gatal, nyeri, itu yang kita lumrah. rasakan. Iya, Itu berarti benar. hal yang biasa. Jadi jangan lagi kita terpaku sama mitos-mitos yang beredar di luar sana ya, bahwa jangan makan telur ini malah jadi luka dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya sangat membantu ya. Iya. Oke. Terus kemudian untuk faktor selanjutnya itu penyakit penyerta ya, itu tadi kalau dia punya gula darah atau diabetes, dia juga akan semakin memperlama proses penyembuhannya. Jadi
mungkin orang beranggapan kalau sudah punya luka ada diabetes, wah makan makanannya sedikit aja, jangan makan ini, takutnya nanti gula darah Malah ikut naik. naik. Nah, oleh karena itu mengapa kadang antara perawat atau tenaga medis yang menangani luka ini dia lebih mengutamakan nutrisinya daripada penyakit penyerta. Dalam arti gini, kalau dia punya diabetes, dia makan tinggi protein, dia otomatis gula darah akan tinggi. Oleh karena itu, kenapa harus kolaborasi dengan dokter spesialis penyakit dalam untuk mengatasi gula darah yang tiba-tiba tinggi karena dari proses makan tinggi protein tersebut. Jadi harus benar-benar dikontrol ya. Iya. Oh ya, tadi juga usia kan menjadi salah satu penghambat ya. Itu apakah memungkinkan untuk pasien yang masih muda mungkin yang sudah ada diabetes mungkin dari usia muda ada kemungkinan dapat luka itu nggak? Oh, ada. Ada kemungkinan. Ada. Soalnya sekarang dari usia 30 itu sudah ada juga yang punya penyakit penyerta yaitu diabetes, ternyata orangnya itu jatuh, ternyata lukanya nggak sembuh-sembuh. Iya. Oh, berawal dari kejadian yang tidak terduga ya? Iya, benar. Bukan luka itu langsung muncul dengan sendirinya. Oh, seperti itu. Jadi ada pemicunya, timbul luka dan tidak bisa sembuh, yang itu nantinya memang harus selalu dicek ya. Iya, entah benar. Tua atau muda harus aware ya. Iya, apalagi sekarang kan lagi musimnya makanan fast food, manis-manis. Memang menggiurkan ya, iya, dan tidak terpungkiri saya pun juga. Jadi ini juga salah satu pesan ya buat Insan Madani bahwa harus pintar-pintar jaga pola makan, dan juga minuman yang kita konsumsi. Terus selain itu Mas Yuda apa lagi? Ya itu tadi, selain itu obat-obatan, kemudian perilaku pasiennya. Jadi perilaku dalam arti gini, tetap kita edukasi. Kalau ada luka, ada gula atau diabetes, itu tetap kita anjurkan tetap makan sehari 3 kali, tapi dengan porsi yang sudah dikonsulkan ke ahli gizi. Iya, jadi makanan apa aja yang boleh, apa aja yang tidak, itu nanti kita kolaborasi dengan ahli gizi. Jadi semuanya berperan ya, mulai dari perawat lukanya, kemudian juga dari penyakit dalam, dan juga ahli gizi pun harus benar-benar ini sama-sama berkolaborasi gitu ya, langsung berkoneksi untuk merawat. Dan luka itu sendiri kan tadi sudah dijelaskan sama Mas Yuda ya, tentang kalau misalnya ada faktor-faktor yang bisa menghambat penyembuhan luka. Yang paling besar pengaruhnya apa sih Mas, kalau yang paling signifikan gitu, yang paling menghambat selain hal tadi yang sudah kita bahas? Selama ini yang saya sering temukan yaitu karena nutrisi. Kebanyakan penghambatnya itu nutrisi, dan kedua baru usia. Karena tanya itu ya. Iya, sebenarnya secara teori itu usia baru nutrisi, tapi kebanyakan di lapangan itu dari nutrisinya. Iya, karena sudah di masyarakat kita itu sudah terpaku, kalau ada luka jangan makan yang ada proteinnya kayak daging, jangan makan telur. Nah itu kan kadang menjadi momok di masyarakat saat ini. Betul banget. Nah dari sini mungkin kita jadi lebih paham ya bahwasanya luka pada penderita diabetes itu masih bisa teratasi sebenarnya, pelan-pelan, perlahan, dengan niat dari dalam diri, dan juga bagaimana kita memenuhi nutrisi dalam tubuh ya untuk pemulihannya lebih cepat. Oke, mungkin nanti kita bisa lanjut lagi ya Mas Yuda, kita dulu sejenak. Dan untuk Insan Madani yang ingin bergabung untuk bertanya nih ya mengenai pembicaraan kita pada siang hari ini seputar perawatan luka pada pasien diabetes mellitus bersama Mas Yuda dari Rumah Sakit Asia Bojonegoro. Kita masih akan terus bersama hingga tuntas nanti. Jangan siang. Masih di 102.5 Madani FM Solution Radio yang dipancarluaskan dari Kompleks Masjid At-Taqwa Jalan Teguh Umar nomor 48 Bojonegoro. Kemudian di sini masih bersama Nidi Trista dan juga Mas Yuda dari Rumah Sakit Asia Bojonegoro, yang mana kita masih membahas topik yang sama ya, tentang bagaimana sih merawat luka dari pasien diabetes mellitus ya. Oke, dan untuk Insan Madani yang saat ini sedang stay tune dan mungkin ada pertanyaan seputar topik kita di siang hari ini, silakan bisa ikut bergabung di layanan WhatsApp kami di 0823 3994
7707. Tentunya di program Bincang Sehat hari ini masih bersama Mas Yuda dan juga Nurul di siang hari ini. Oke Mas Yuda, tadi kan sudah ada yang tanya ya tentang tipe-tipe luka diabetes. Nah mungkin Mas Yuda bisa sedikit menjabarkan tipe-tipenya tuh ada nggak sih sebenarnya gitu? Oke, untuk spesifik ke luka diabetes, untuk itunya sih sebenarnya itu dari lukanya sendiri, bukan luka diabetes. Itu sebenarnya ada klasifikasinya, yaitu tipe pertama itu luka bersih. Jadi dia cuma luka, dia terjadi luka, tetapi dia tidak terjadi infeksi. Ya, jadi kayak kita jatuh kan bablas seperti itu dia luka tipe 1. Untuk tipe 2 dia bersih, terkontaminasi rendah. Jadi mungkin lebih gampangnya kita jatuh, tapi sampai ada pengelupasan jaringan kulit sehingga menimbulkan suatu radang atau warna memerah seperti itu. Nah itu tipe kedua. Untuk yang ketiga dia infeksi, jadi dia sudah ada peradangan, sudah lukanya kotor. Jadi dalam arti kotor itu tadi ada nanah, ada tanda merah di sekitar luka, seperti itu tuh dia sudah tipe 3. Sudah mulai harus diperhatikan lebih. Iya benar. Nah untuk yang diabetes itu tadi mungkin dia sudah lebihnya ke tipe 3. Jadi sudah ada infeksi, ada lukanya kotor seperti itu. Jadi bertambah-tambah gitu ya. Iya, yang tadinya pertama luka biasa yang terkontaminasi dan berkelanjutan karena ada diabetes itu sendiri. Iya benar. Nah tapi sebenarnya Mas Yuda, dari sekian banyaknya pasien luka diabetes gitu ya, ada kemungkinan untuk sembuh? Kalau sembuhnya itu insya Allah bisa, tinggal tadi itu kepatuhan pasien tersebut. Iya, dan kepatuhan obat, kepatuhan makan atau nutrisi, kemudian perawatan lukanya seperti itu. Jadi semakin dia makan, semua makan bagus, obat bagus, tapi kalau perawatan lukanya dia seadanya, dalam arti kita bersihkan, tutup lagi tanpa melihat tadi kondisi lukanya, juga itu juga mempengaruhi juga. Iya. Perawatan, kemudian perawatan luka bagus, obat bagus, tapi tidak memakan juga pengaruh. Iya, jadi 3 itu sangat-sangat berkaitan, jadi tidak bisa ditinggalkan salah satu. Kembali ke pasiennya. Iya, benar. Tapi untuk luka yang sudah parah, misalkan itu, untuk sembuhnya itu berapa lama? Ada targetnya nggak? Maksudnya untuk sebulan sembuh, 2 bulan sembuh kayak gitu-gitu? Kan biasanya mungkin ada yang bertanya-tanya ya soal itu. Iya, benar. Ya, selama ini kalau kita biasanya sih pasien bertanya ini berapa minggu, berapa bulan. Nah sebenarnya itu lagi. Kalau pasien sebenarnya secara teori dia bisa bagus semua, dalam arti makan bagus, obat bagus, patuh perawatan lukanya, itu secara teori bisa. Kalau dia sudah lukanya sudah keluar nanah dan lain-lain, itu sampai mungkin sampai ada tindakan pengambilan jaringan atau istilahnya amputasi, itu kalau semuanya bagus, itu mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan dia bisa membaik. Tapi karena ini dia kayak seperti gejala, bukan gejala sih, maksudnya dia pertama kali dia akan semangat mau makan dan lain itu, tapi suatu saat dia itu akan punya penurunan titik jenuh. Iya benar. Kan kalau setiap hari gitu, mungkin dari pasien itu sendiri ada titik kejenuhan. Iya, terus pasrah, nggak mau, akhirnya semangatnya nggak ada, sehingga seharusnya sesuai teori target itu akan molor atau memanjang seperti itu. Jadi kalau kita ditanya bisa nggak selesai sampai sebulan, 2 bulan gitu ya, kita kembalikan lagi ke pasiennya seperti itu. Bagaimana mau nggak nih kita sama-sama selesai iya, 2 bulan 3 bulan kayak gitu iya, benar. Jadi antara pasien dengan tim perawatan luka dan dengan dokter itu tergantung tadi sinerginya tiga item tersebut. Jadi pasien mempengaruhi
penyembuhan juga, dokter memberikan penanganan pengobatan, perawat untuk memberikan perawatan luka. Jadi semuanya itu sangat berkaitan, jadi tidak bisa dihilangkan salah satu. Oke. Dan itu mungkin kalau untuk luka yang masih ada di tahap biasa gitu ya, Iya. itu bisa sembuh ya? Bisa. Benar-benar bisa sembuh? Bisa. Secara fisiologi luka itu sebenarnya bisa sembuh sendiri. Nah, tapi kalau dia ada itu tadi faktor penyebab ada tambahan itu iya, tadi ya? tetap itu nanti akan mungkin memperlama proses penyembuhannya, iya, begitu. Oke, dan kita lanjut lagi mungkin Mas Yuda ya, kita akan membahas bagaimana sih cara mencegah komplikasi pada luka diabetes. Ini kita bicara yang mungkin masih di tahap awal-awal, supaya tidak terjadi komplikasi. Apa sih yang harus dilakukan? Ya, pertama-tama itu yang penting pertama itu menjaga kebersihan kaki ya. Jadi entah kita habis kemanapun, keluar rumah, mungkin nggak pakai alas kaki, sandal atau sepatu, tiba-tiba kaki juga kotor. Itu juga kita harus menjaga kebersihannya. Bahkan hal yang sekecil itu bisa memicu. Iya benar. Kita kan nggak tahu di jalan atau di luar kan ada batu atau ada sesuatu yang menggores. Nah, itu kan menyebarkan. Bukan menggores hati ya. Oh, tidak. Menggores kulit kaki. Nah, itu harus dicegah dari diri sendiri juga ya. Iya. Kebersihan. Ya, terus kemudian yang kedua itu kendalikan kadar gula darah. Dan di sini jadi makanan-makanan yang sehat. Jadi pasien-pasien tersebut kita anjurkan kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam untuk mengontrol gula darah. Terus kalau untuk yang luka, selain di perawatan luka di rumah, itu juga harus kontrol ke dokter spesialis bedah seperti itu. Nah, untuk waktu-waktu itu kalau bisa setiap kalau kita mungkin kalau di rumah sakit ya kita kan bisa kita cek tiap hari untuk gula darah. Ya, seperti itu untuk mengontrol dan kita laporkan ke dokternya. Kalau kita di rumah itu namanya home care, itu tetap pasien kita lakukan cek vital sign atau tanda vital, mulai tensi, kemudian gula darah. Nah itu nanti kita dokumentasi atau kita catat di suatu lembaran. Jadi nanti waktu kontrol ke dokter tersebut, oh ada perkembangan seperti progresnya terlihat. Iya benar. Berarti kalau memang sudah memerlukan perawatan di rumah juga harus dilakukan ya, karena benar. Supaya mengontrolnya supaya lebih mudah. Biasanya kan kalau kita rawat sendiri jadi kurang tahu ini perjalanannya sampai mana gitu kan. Iya benar. Terus kemudian itu tadi apa? Cek kondisi kaki secara teratur agar tahu sejak dini bila ada luka. Jadi ya mungkin ya itu tadi waktu kita keluar atau mungkin kadang mungkin kita kaki terasa panas tiba-tiba gitu ya. Nah itu kita cek apakah ada luka enggak. Mungkin ada diabetes tapi luka apa kadang nggak ada luka kan ada seperti itu. Ya itu paling enggak kalau sudah punya diabetes itu kita sering-sering cek dalam arti cek mulai kalau habis jatuh apa lihat luka tersebut gimana? Proses penyembuhannya. Iya, kalau dia lama, coba segera konsultasi ke rumah sakit. Jadi nggak bisa dianggap remeh ya? Iya, benar. Kadang kan, udah kan nanti paling juga sembuh sendiri. Iya. Ternyata kita nggak kalau itu udah lama banget gitu. Iya. Mungkin ada kategori berapa lama sih sebenarnya luka itu normalnya? Cepat sembuhnya itu dikatakan berapa hari? Kalau normalnya itu 3 hari sudah sembuh, sudah kering. Itu misalkan kayak luka apa nih Mas? Ya itu tadi awalnya kayak kegores atau kena batu, sobek. Ternyata 3 hari kok nggak kering, nggak sembuh. Coba segera ke fasilitas kesehatan selanjutnya. Iya. Oke, terus selanjutnya Mas. Terus kemudian kemana-mana kita baik ada yang luka, ada yang punya penyakit diabetes atau tidak, kemana-mana tetap kita gunakan alas kaki. Iya, itu harus dijadikan sebuah kebiasaan ya. Mungkin ibu-ibu kalau ada tukang sayur langsung lari. Padahal sebenarnya untuk keamanan diri ya sebenarnya di samping punya diabetes atau enggak,
ya. Iya. Tapi yang jelas pakai sandal itu ternyata ada manfaatnya untuk kesehatan. Iya benar. Untuk Kelihatannya kebersihan sepele diri. tapi Sepele dia ya Mas ya. iya mempengaruhi sangat itu. Oke, lanjut lagi Mas Yudi, apa lagi? Terus kemudian yaitu terapkan gaya hidup aktif agar sirkulasi darah di kaki baik. Jadi kita banyak olahraga. Dalam arti olahraga biar peredaran darah di kaki itu lebih lancar. Dan di sini kita garis bawahi kenapa pasien diabetes atau luka diabetes itu kebanyakan di kaki ya. Mungkin orang Rata-rata. seperti itu ya. Kok cuma di kaki, kok enggak di tempat lain? Gimana? Iya, karena satu dia kan paling terjauh atau di paling bawah ya. Jadi sirkulasi darah di kaki itu kan Paling minim ya. ya. Dia karena dengan kekentalan darah atau karena gula darah tinggi dia proses naik lagi ke jantung mau disebarkan ke seluruh tubuh itu kan dia kalau dia kental karena gula darah tinggi yaitu yang terjauh adalah kaki. Jadi kenapa kaki itu yang paling sering terjadi luka seperti itu. Oke, baik Mas Yuda, kita hold dulu ya, kita baca dulu ya yang sudah masuk nih. Bagaimana sih cara mengatur pola makan bagi penderita diabetes yang kadar gulanya sudah terlanjur tinggi? Ini dari Mas Koko ya, ada di Kali Tidur. Oke. Sudah terlanjur nih ceritanya, ada di mana? Oke. Yang pertama untuk pengaturan diet pasien punya luka diabetes ataupun tidak ada luka diabetes. Itu yang pertama kita seperti yang diterapkan di rumah sakit kita. Itu untuk sarapan. Kalau semua itu di rumah sudah di rumah ya. Kita hasil konsultasi dengan ahli gizi itu jam 7 itu kita sarapan. 7 pagi. Sarapan, itu jam 7 kita sarapan pagi. Kan ada obat-obatan juga itu sebelum makan, bersama makan, dan sesudah makan. Itu juga mempengaruhi untuk penurunan gula darah. Iya, jadi ada yang merangsang insulin dalam tubuh itu bisa keluar itu sebelum makan, saat makan itu juga ada, dan sesudah makan juga ada. Jadi memang harus taat gitu ya. Iya, taat obat. Taat obat, dan juga kalau memang sudah ada luka ya taat untuk cek kondisi lukanya itu ya. Terus kemudian setelah makan pagi sekitar jam 7 tadi kita sarankan kan tiap 3 jam itu pasien diabetes itu pasti akan lapar. Oh, iya, itu secara otomatis. Iya, jadi responnya seperti itu. Iya, benar. Jadi kita sarankan antara jam 10, jam 9, jam 10 itu ada cemilan. Snacking. Snack. Sebenarnya itu kan kalau diperhatikan untuk jadwal makan di rumah sakit, kalau pas kita sakit terus dirawat di rumah sakit jadwalnya seperti itu. Iya, benar. Pagi sarapan, kemudian nanti dikasih snack. Siang pun kita juga dikasih yang berkuah-kuah, ada sayurnya. Gitu. Sebenarnya itu bisa kita modifikasi dan kita tiru di ya, rumah. Iya, dikonsumsi di rumah supaya ya terjaga kesehatan kita. Iya. Gitu. Kemudian makan siang jam 1 itu makan siang jam 12 jam 1 itu. Jadi harus sekali tepat waktu. Kemudian jam 4, jam 3 jam 4 kan ada snack lagi itu. Nah, itu tetap harus diberikan. Tapi snack pun juga nggak boleh yang mengandung banyak gula. Iya, benar, makanya kan kita perlu konsultasi ke ahli gizinya waktu di rumah sakit itu. Terus untuk makan malam kita usahakan terakhir itu habis ini maksimalnya. Habis maghrib itu kita stop off. Berarti makan malam nggak boleh. Iya. Malamnya nggak boleh malam banget. Iya. Kalau mau nyemil buah apa itu malam bisa, tapi paling enggak 1 jam atau 2 jam sebelum tidur sudah harus off stop. ya? Iya, benar-benar harus off. Harus prepare badannya untuk tidur ya. Iya, benar. Oke. Ini ada lagi mungkin Mas Ida yang mau disampaikan? Iya. Nah, nanti kan kalau kita makan atau mengkonsumsi buah setelah itu tidur, nah itu peredaran darah kan belum selesai. Proses ke metabolis dalam tubuh belum selesai sehingga kita tidur. Nah, sehingga gula darah pun itu akan naik drastis. Dan itu kacau banget ya. Iya, benar. Jadi memang harus dicegah dengan cara menjaga pola makan gitu ya. Iya. Dan ini ada yang bertanya lagi Mas Yuda dari Pak Sugeng yang ada di Babat ya, yang ingin bertanya
boleh tidak penderita diabetes itu merawat lukanya sendiri? Dan kalau boleh, bagaimana cara membersihkan luka diabetes dengan benar supaya tidak terjadi infeksi? Seperti Oke. itu. Kalau kita sarankan untuk perawatan luka diabetes itu kan tadi kalau dia sudah ada tanda infeksi dan lain-lain, lebih baik kita konsulkan dulu atau kita periksakan dulu ke dokter spesialisnya. Tanya dulu. Iya, Kita itu cari tahu bisa dulu. nggak lah? Kalau nanti bisa, baru biasa nanti ada edukasi dari dokternya untuk perawatannya seperti ini dan kelanjutannya seperti ini. Biasanya nanti kita dapat edukasi. Tapi kalau sampai mau dirawat sendiri dan istilahnya memaksa ya, kita wah kalau kita manggil sendiri nanti ada kos sendiri Ya, lah. mungkin itu yang jadi bahan Iya pertimbangan. benar. Nah itu paling nggak nanti ada konsultasi lagi ke dokternya. Jadi kita perawatan luka atau perawat yang menangani luka itu kita sebenarnya sudah dapat rekomendasi dari dokternya. Jadi pasien pulang itu ada namanya surat istilahnya Reviewnya, resumnya itu. resumnya ini untuk perawatan berapa hari sekali, penanganannya seperti apa itu sudah ada suratnya. Nah kalau belum ada, kalau tidak mau rawat sendiri, nah itu takutnya nanti kurang tepat. Iya. Jadi lebih baik konsultasi lagi dulu. Pak dokternya oke ini bisa dirawat luka sendiri Dengan cara seperti ini, gitu ya. lalu nanti jenengan bisa melakukan. Tapi dengan catatan tadi dokternya ACC. Sudah ACC. Iya, kalau benar. memang masih dalam posisi kontrol terus ya dilakukan aja terus gitu ya. Iya, Jangan benar. sampai kita apa sih istilah Jawanya disi kerso gitu ya. Iya benar. Kita maunya sendiri aja padahal sebenarnya harus diskusi lagi dengan dokternya masing-masing gitu ya. Iya. Oke, dan Mas Yuda mungkin boleh kasih sedikit tips nih bagaimana merawat luka yang baru saja terjadi di kaki kita mungkin. Oke. Bagaimana untuk membersihkannya? Untuk tipsnya untuk rawat luka sebenarnya sangat simpel. Yang pertama, jika terjadi luka ini di luar konteks, maksudnya dalam arti kita tidak menentukan punya gejala diabetes atau enggak ya. Terlepas dari semua Terlepas dari itu semua. Jadi kalau ada luka, pertama itu harus kita bersihkan. Menggunakan Pertama kalau emang itu kita gunakan air mengalir. air mengalir ya? Iya, Justru benar. air mengalir ya? Iya. Oke. Kalau dia ada kotor tapi dia masih ada suatu peradangan, itu nanti perawatannya beda lagi. Tapi kalau pertama kali ada terjadi luka itu harus dibersihkan, bersih. Kalau dia masih dengan air mengalir tidak bisa, kita gunakan cairan namanya NaCl atau BZ yang cairan infus itu, Mbak. Iya, cairan infus. Oke. Itu kita bersihkan karena itu di sana ada larutan garamnya. Jadi untuk membersihkan darah atau luka yang kotor itu dia bisa apa ya? Menghilangkan mengupas, bisa bersih seperti itu. Setelah itu diberikan topikal atau istilahnya salep luka. Oh, salep luka. Iya, jangan sekali-sekali dikasih betadine ya kalau bisa. Karena nanti di sekitar luka babras yang baru terjadi itu akan menghitam. Iya, jadi kayak seperti kebakar seperti itu. Ya, makanya kenapa kok bekasnya pasti selalu Hitam. Iya. Jadi malah lebih baik menggunakan air terlebih dahulu. Kalau memang nanti ada lanjutannya bisa menggunakan cairan NaCl. Iya, Gitu ya, benar. Mas, ya. Terus Oke. kemudian kita keringkan dengan kasar. Setelah kering kita tadi berikan topikal atau salep untuk luka. Kemudian kita tutup. Tutupnya itu tidak seperti di kayak plester panjang-panjang itu enggak, kita harus tertutup semua. Jadi kasar kita tertutup dengan plester yang warna putih itu tertutup semua. Jadi Putih tertutup. yang kayak plastik itu bukan? Bukan, yang Putih Iya. biasa kayak isolatif itu ya? iya benar, Tapi yang tertutup semua. seperti Jadi kasar. jangan kayak zebra cross gitu, Mbak. Jadi satu kecil-kecil itu enggak. Jadi harus tertutup semua. Namanya oklusif. Jadi harus tutup untuk perawatan lukanya. Oke, mungkin itu sederhananya yang bisa Iya, kita lakukan benar. di rumah. Tapi nanti untuk kasus-kasus yang berat seperti yang ditanyakan oleh Pak Sugeng, nampaknya kalau untuk perawatan luka diabetes ada tahapannya ya, seperti yang tadi yang sudah harus dikonsultasikan terlebih dahulu Iya. ke dokternya atau Iya, benar. perawatnya gitu ya. Oke. Oke, dari topik yang tadi terakhir kali kita bahas mengenai cara
mencegah komplikasi. Masih ada mungkin saya mau kita bahas, Mas Yuda? Oke, yang penting selama ada luka, kalau para pendengar ini masih ragu ini lukanya terjadi infeksi atau enggak, konsultasikan aja ke dokter atau tenaga medis terdekat atau perawat. Nah, kalau bisa untuk perawat nanti benar-benar yang sudah terrekomendasi dari dokternya tersebut. Oke, jadi memang tidak bisa sembrono ya untuk menghadapi luka, meskipun terlihat sepele, ya, tapi kalau kita nggak paham lebih baik kita konsultasikan ke ahlinya. Iya, benar. Oke, di penghujung menit kebersamaan kita, Mas Yuda, mungkin bisa kasih satu pesan ya kepada insan madani. Jika memang saat ini sudah punya luka atau belum punya luka, bisa kasih pesannya, Mas Yuda, silakan. Oke, bagi pendengar Radio Madani FM, bila ada terjadi atau ada luka, segeralah menghubungi fasilitas kesehatan terdekat dan menghubungi tenaga medis terdekat, seperti itu. Jadi jangan sembarangan kita merawat sendiri, jangan menyepelekan luka, seperti itu. Oke deh Mas Yuda, terima kasih banyak atas waktunya Mas Yuda, atas sharingnya hari ini. Semoga apa yang kita bahas tersampaikan dengan baik pesannya oleh insan madani, dan kita bisa ikuti kembali untuk Bincang Sihat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro setiap hari Kamis jam 2 sampai jam 3 sore. Dan akhirnya saya Nindi Trista yang bertugas bersama Mas Yuda pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.